Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Gabriel Calvin Viargani Lapian dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mediasi serta moderasi menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai mediasinya terlebih dahulu menggunakan contoh yang telah saya sediakan. Yang pertama kita akan memasukkan data. Di sini saya sudah menyiapkan Excel-nya untuk datanya. Kita tinggal copy semua data yang sudah disiapkan. Lalu apa yang akan kita uji? Di sini ada keterangannya. Pengaruh inventory intensity terhadap tax planning CETR menggunakan CETR dengan leverage atau debt to equity ratio sebagai variabel mediasi pada perusahaan consumer non-cyclical papan utama di BI periode 2025. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa hanya 13 perusahaan consumer non-cyclical di sini. Karena hanya 13 perusahaan ini yang telah mempublish atau mengupload annual report-nya pada tahun 2025 di subsektornya non-cyclical sini, consumer non-cyclical. Jadi saya akan menggunakan 13 perusahaan yang telah mengupload data annual report-nya. Lalu kita akan masuk membuka statanya, kita tempelkan saja. Kita lihat X-nya itu yaitu inventory intensity di sini. Maka agar mempermudah di sini saya akan menamai variabelnya menjadi X. Lalu untuk si ITR-nya Y dan debt to equity ratio-nya karena dia mediator, saya akan menamainya menjadi Z saja. Oke, kita buka ke halaman utama statanya seperti ini. Lalu apa yang dilakukan pertama? Kita akan menguji normalitasnya. Di sini saya akan menggunakan komennya yaitu rate Y terhadap X. Lalu kita akan melakukan predict crash R-nya. Lalu kita uji normalitasnya menggunakan skewness test. Untuk di sini data skewness kita uji normalitas untuk skewness testnya ini datanya normal ya karena di atas 0,05. Lalu kita uji multiko. Untuk hasilnya di bawah 10 berarti menandakan jika tidak ada masalah multiko di sini. Lalu kita head test untuk menguji heteronya dan di sini tidak ada permasalahan hetero juga karena nilainya di atas 0,05 ya di sini untuk yang prop G-nya ini. Lalu untuk langkah kedua kita menguji reg Z terhadap X-nya. Ya, Z ini mediatornya. Kita uji normalitas dengan cara yang mirip seperti sebelumnya, hanya sedikit berbeda karena di sini kita tambahkan satu untuk crash-nya ini agar dapat membedakan ya. Kita uji SK-test, jangan lupa diberikan res 1. Nah, di sini terlihat dia nilainya di bawah 0,05, berarti data ini dapat dikatakan ada permasalahan atau tidak normal. Gimana cara menormalkan datanya? Kita urutkan terlebih dahulu, kita sort res 1, lalu kita graph box res 1. Di sini ada satu titik ini di sini, yang di bawah, maka kita harus menghapus data yang ada di atas. Kita buka data editor, nah ini yang paling atas, berarti ini ada permasalahan pada data yang ini. Kita hapus ya di sini. Oke, kalau sudah, kita akan menguji data uji normalitas kembali untuk langkah yang kedua ini. Kita hapus dulu yang res 1 ini. Kita pakai komennya drop res 1 saja. Lalu kita langkah yang sama yaitu red set X. Lalu kita predik res 1. Kita SK test. Nah, di sini datanya sudah normal karena dia di atas 0,05. Lalu kita uji multiko. Di sini tidak ada permasalahan multiko karena di bawah 10. Lalu kita uji head test. Di sini juga tidak ada permasalahan pada heteronya. Lalu yang langkah ketiga kita rep Y set X. Lalu kita predict crash 2R. Lalu SK test. Yang membedakan hanya di sini ada angka 2-nya di sini. Karena kita menguji hal yang berbeda. Dan di sini datanya normal karena di atas 0,05 maka kita dapat lanjut uji multiko dan uji HTS-nya. Di sini ada perbedaan sedikit yaitu 1,27. Tetapi karena masih di bawah 10 maka tidak ada gejala permasalahan pada multikonya. Lalu kita head test dan di sini masih di atas 0,05 yang berarti tidak ada permasalahan atau gejala permasalahan
pada heterokedastisitasnya. Lalu kita lanjut baca pada registry ZX ini, jika Z terhadap Y ini signifikan, karena di bawah 0,05. Tetapi X ini, X terhadap Y-nya tidak signifikan karena dia di atas 0,05. Lalu kita lihat apakah Z ini dapat menjadi mediator X terhadap Y. Kita menggunakan Sobel kalkulator. Di sini saya sudah siapkan yang dimana ini free statistic calculator menggunakan danielsober.com. Untuk A ini, maka X terhadap Z-nya, kita masukkan koefisiennya untuk yang A. Kita balik ke bagian atas ini, karena kita melihatnya X ke Z, maka bagian yang ini, Rex ZX-nya. Untuk koefisiennya, kita copy saja, karena maksimal di kalkulator tadi 4 angka di belakang koma, maka kita copy saja hingga 0,0084. Kita tempelkan pada sel kalkulator tadi. Untuk SEA itu adalah standar errornya. Maka kita balik ke stata. Ini ada standar errornya. Kita copy saja. Karena di sini ada 9 di belakangnya. Maka kita bulatkan ke atas saja. Jadi 1,5861. Kita balik ke Sobel kalkulatornya. Kita tempelkan saja. Kembali ke statanya untuk B ini adalah Z terhadap Y. Maka kita ke langkah yang tadi terakhir kita lakukan, regi ZX, karena ada di sini data yang kita butuhkan, maka kita tempelkan saja ini. Di sini negatif 0,1154. Kita buka Sobel kalkulator, B-nya kita tempelkan saja, kita jangan lupa ditambahkan 0, karena di stata tidak terlihat ya jika ada nolnya. Lalu untuk standar errornya kita copy saja juga, karena di sini belakangnya 5, kita bulatkan ke atas menjadi 0,0251. Kita kembali ke Sobel kalkulator, kita tambahkan nolnya terlebih dahulu dan belakangnya diganti 1. Lalu dipencet calculate saja. Nah, meskipun di sini hasil Sobel tes statistiknya 1,5485 sekian, tetapi jika dapat dikatakan sebagai mediator, nilai hasilnya ini harus lebih dari 1,96. Karena ini masih di bawahnya 1,96, maka dapat kita simpulkan jika variabel mediator ini tidak dapat menjadi mediator X terhadap Y-nya. Seperti itu. Oke, untuk pada lanjutannya kita akan menguji moderasi. Dan di sini kita siapkan stata yang file baru di sini. Lalu kita buka file lalu log. Di sini seharusnya untuk mediasi kita lakukan log juga ya, agar semua yang kita lakukan ini tersimpan semuanya, tercatat. Jadi nggak bakal hilang untuk suatu saat. Kita namai saja uji moderasi 2 saja karena sebelumnya sudah ada datanya. Oke. Lalu kita masukin data sama seperti mediasi sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan. Kita baca pada informasinya. Pengaruh profitabilitas ROA terhadap tax planning CETR dengan managerial ownership sebagai variabel moderasi pada perusahaan consumer non-cyclical papan utama di BI periode 2025. Oke, jadi X-nya adalah profitabilitas ROA, Y-nya adalah CETR, dan juga managerial ownership adalah variabel moderasi di sini. Kita copy datanya, lalu kita tempelkan pada data editor, lalu kita tempel. ROA akan saya namai X agar lebih mudah juga. CETR adalah Y, dan managerial ownership adalah Z. Kalau sudah kita buka halaman utama yang stata, tampilan yang ini, lalu yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Sama seperti mediasi, kita reg X terlebih dahulu, lalu predict res, R, SKTS res, hasilnya normal, tidak ada masalah pada datanya. Untuk uji multiko, hasilnya normal di bawah 10, lalu kita head test. Setelah kita head test, hasilnya tidak ada masalah hetero juga di sini. Jadi pada langkah pertama ini sudah aman semua.
Lalu langkah yang kedua adalah kita di exit. Oke, di sini kita lanjut dengan predik res 1, R. Lalu kita uji normalitas lagi, SKTS res 1. Hasilnya datanya normal, tidak ada masalah. Lalu kita uji multiko juga aman karena di bawah 10. Lalu kita head test. Head test ini datanya juga aman, di atas 0,05. Lalu langkah selanjutnya kita membuat variabel baru di sini, variabel interaksi antara X dan Z. Caranya gimana? Caranya adalah gen X Z sama dengan X dikali Z. Kali ini menggunakan simbol bintang pada stata. Ini sudah muncul untuk variabel X Z-nya di kanan sini, dapat dilihat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita uji normalitas lagi. Tambahkan X Z di belakangnya. Lalu kita predik res 2, kita uji normalitas. Di sini datanya normal, tidak ada masalah. Kita lanjut uji multiko. Untuk uji multiko ini tinggi ya, 125 karena di atas 10. Berarti ada permasalahan pada multiko. Lalu kita head test. Untuk head testnya sendiri aman. Dia di atas 0,05. Tidak ada permasalahan hetero. Kalau misalnya ada seperti ini, bagaimana caranya? Kita menggunakan metode mean centering predict. Caranya gimana? Yang pertama adalah summarize. X sama mean only. Lalu kita membuat variabel centeringnya. Saya akan menamai cen X di sini. X min R, buka kurung, min tutup kurung. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada variabel Z-nya. Jangan lupa untuk yang membuat variabel baru, yaitu centering set. Lalu kita akan membuat variabel interaksinya yang setelah di centering. Maka saya akan menamai centering xz di sini, cen xz sama dengan cen x dikali cen z. Di sini sudah muncul ya di kanan centering x, centering z, dan juga centering xz. Lalu yang saya akan lakukan adalah sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu rect YXZ ini. Tetapi yang berbeda di sini, XZ ini kita ganti dengan variabel yang baru kita lakukan mean centering, yaitu cen XZ atau centering XZ di sini. Maka yang dilakukan adalah jika sudah kita enter, maka kita akan lakukan uji normalitas kembali. Lalu SK-test, untuk datanya normal, lalu kita uji multiko. Untuk uji multiko ini masih tergolong ada permasalahan multiko ya, karena di atas 10. Tapi sudah menurun dari yang sebelumnya. Di sini 125 dan menjadi 29. Lalu kita head test. Untuk head test ini tidak ada permasalahan hetero ya di sini. Jadi tidak ada yang perlu kita lakukan. Lalu untuk uji multiko ini, di sini karena di atas 10, tetapi dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Damodar N. Gujarati dan juga Dawn C. Porter dalam basic econometrics-nya, dapat kita ambil jika terdapat kata-kata seperti ini. Jika ada permasalahan dalam uji multikonya, kita tidak perlu melakukan hal apa-apa sebenarnya. Tetapi dengan metode mean centering sebenarnya dapat mengurangi. Terkadang bisa menjadi di bawah 10, tetapi jika kasus seperti ini, kita dapat mengambil jika tidak perlu melakukan apa-apa ya di sini. Karena di sini dapat diambil jika multicollinearity is God's will. Ya. Jadi kita tidak perlu mengambil pusing untuk uji multicollinearitasnya. Oke, lanjut kita buka stata. Untuk kita bacanya di sini Z dan juga cen XZ-nya ya. Di sini tidak ada yang signifikan ya karena di atas 0,05 semua untuk Z dan juga centering XZ-nya. Lalu kesimpulannya bagaimana? Karena di sini untuk Z ini tidak signifikan terhadap Y dan juga setelah kita lakukan variabel interaksinya juga tidak ada yang tidak signifikan terhadap Y juga, maka dapat kita simpulkan jika variabel moderasinya ini masih berpotensi menjadi variabel moderasi, tetapi dalam kasus ini dia belum mampu menjadi moderatornya. Jadi sekian dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.